Puluhan warga antri berdesakan untuk mendapatkan bantuan sosial di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemensos mencatat ada 1.400.000 warga yang tidak sesuai kriteria penerima bansos untuk tahun ini. Total 50 warga harus antre di kantor Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat pagi tadi. Satu persatu warga yang didominasi emak-emak bisa mendapat uang BLT di ATM salah satu bank BUMN sebesar Rp1.200.000 per 3 bulan. Untuk Kota Bandung, ada 70.000 lebih warga yang menerima bansos. Penyaluran BLT via ATM Bank agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi. Salah satu warga mengaku senang mendapat bansos dari pemerintah. Rencananya uang akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan seragam anak sekolah. Gimana, gampang itu, Bu? Lebih gampang. Dipakainya nanti buat apa, Bu? Buat bayar baju sekolah anak, beli sepatu, udah pada. Pada triwulan pertama, Kemensos menyebut ada penambahan uang bagi penerima manfaat dari biasanya Rp200.000 kini menjadi Rp300.000 per bulan. Sementara penerimaan manfaat pun bertambah dari asalnya 21 juta kini menjadi 35 juta warga yang menerima bansos. Sementara itu Kemensos mencatat 1.400.000 warga yang dicoret dari penerima bansos sebab tidak sesuai kriteria. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang warga negara Israel menjadi WNI bahkan memiliki KTP Cianjur. Warganet pun heboh hingga Bupati Cianjur turun tangan menelusuri kebenaran KTP tersebut. Beredar kabar di media sosial terdapat warga negara Israel yang memiliki KTP beralamat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam foto yang beredar, warga negara Israel tersebut bernama Aaron Geller. Dalam KTP tersebut, ia beralamat di Kampung Pasir Hayam, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Aaron dan istrinya, Roksana, diduga memiliki paspor Indonesia yang mereka buat secara ilegal. Foto KTP tersebut membuat warganet heboh dan meminta Disduk Capil Kabupaten Cianjur menelusuri kebenaran KTP Aaron Geller. Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu Ferdian, melakukan kunjungan ke Disduk Capil untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan pengecekan langsung menggunakan sistem kependudukan nasional yang terintegrasi, data tersebut tidak terdaftar secara resmi, yang berarti KTP tersebut palsu. Pentingnya kita mengkonfirmasi apa yang ada di berita dan juga menggunakan data-data yang valid. Tadi sudah dicek di sistem dan itu skalanya nasional, ya, langsung live. Jadi tidak ada KTP atas nama Aaron Geller. Wahyu pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebar informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. 3 orang warga di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban penyerangan monyet liar. Korban mengalami luka robek yang cukup serius di bagian lengan hingga kaki. 3 warga di Kampung Sukabakti, Desa Sukamana, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat menjadi korban penyerangan monyet liar. Korban diserang saat berada di warung. Saat akan diberi makan, monyet tersebut menjadi agresif dan mengejar pengunjung serta warga sekitar. Akibatnya 3 warga alami luka serius di bagian lengan dan kaki. Usai penyerangan monyet tersebut, petugas pemadam kebakaran mencoba menangkap monyet ekor panjang liar tersebut. Namun hingga kini, monyet tersebut belum tertangkap. Warga berharap monyet liar tersebut segera ditangkap agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati jika berkendara saat hujan deras dan angin kencang. Di Pondok Indah, Jakarta Selatan, pengemudi mobil mewah tewas tertimpa pohon yang tumbang karena angin kencang. Inilah video amatir warga sesaat setelah sebuah mobil mewah tertimpa pohon tumbang di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Akibatnya, atap dan kaca mobil ringsek hingga mengakibatkan pengemudi terjepit. Warga berupaya mengevakuasi pengemudi mobil mewah dan langsung bawa korban ke rumah sakit terdekat. Nahas, nyawa korban tidak tertolong.
Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang, mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa SUV mewah tersebut. Pihak BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk selalu waspada terhadap ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Dari Jakarta, melaporkan. Ya, angin kencang tak kenal waktu dan bisa datang tiba-tiba. Di Jakarta, atap lapangan padel ambruk diterjang angin kencang, sementara di Bogor, tenda dan panggung acara festival luluh lantah. Sebuah atap lapangan padel yang berada di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat ini tiba-tiba roboh. Akibatnya, warga yang sedang berolahraga panik berhamburan menyelamatkan diri melihat kejadian ini. Menurut saksi, kejadian terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Jakarta. Wah, semua sih. Dan saat roboh, lapangan tengah ramai dengan warga yang berolahraga. Sementara di kawasan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, tenda dan panggung festival Expo UMKM ambruk diterjang hujan deras dan angin kencang. Sejumlah pengunjung berhamburan menyelamatkan diri dan usai kejadian, kegiatan yang digelar Kecamatan Gunung Sindur dihentikan sementara. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun sedikitnya ada 2 orang yang mengalami luka ringan yang kini sudah dibawa ke klinik terdekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Enggan putar balik, pengemudi mobil nekat terjang banjir sedalam 1 meter di Rembang, Jawa Tengah. Warga pun geger saat gelombang air besar terbentuk hingga menyapu kawasan yang tengah terendam. Banjir yang merendam tepat di depan SMPN 1 Sumber, Rembang menyebabkan jalanan terputus dan nyaris tak bisa dilalui. Warga yang berkumpul di pinggir jalan pun geger saat 1 unit mobil nekat menerjang banjir. Warga sempat berteriak, khawatir mesin kendaraan mati di tengah banjir. Namun, beruntung kendaraan bisa mencapai ujung banjir tanpa mengalami mati mesin. Sementara itu, sebagian pengguna jalan lainnya memilih untuk melalui jalur alternatif. Khawatir mesin kendaraannya malah rusak terendam air, dan sebagian pengguna jalan lainnya memilih menunggu banjir surut untuk bisa melintas. Selain faktor curah hujan tinggi, saluran air yang tidak memadai dan pendangkalan sungai memperparah kondisi bencana. Sejumlah jembatan di Kecamatan Sumber juga tertutup banjir setelah mendapatkan kiriman air dari pegunungan bagian selatan. Jelang malam, air pun berangsur-angsur surut. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafah, iNews melaporkan. 3 rumah rata dengan tanah tertimpa longsor tebing kapur setinggi 150 meter di Banyumas, Jawa Tengah. Warga Dharma Kradenan, Aji Barang, Banyumas panik saat mendengar suara gemuruh longsor dari sebuah bukit kapur setinggi 150 meter. Longsor terjadi Minggu sore saat kondisi cuaca cerah, tidak ada hujan. Longsor tebing berupa batuan cadas besar menimpa 3 rumah warga dan 3 motor. Sementara ratusan rumah lain terancam longsor susulan. Hingga pagi ini belum ada penanganan dari Pemda setempat. Bukit kapur ini ditambang PT Sinar Tambang Arta Lestari yang memproduksi semen Bima. Warga sudah lama mengadukan keresahan mereka terkait dengan bahaya longsoran, namun tidak ada tindak lanjut dari Pemkab setempat.